Kayaknya tempat ini enak ya. Enak kali Bang tempat ini Sejuk Bang. ya? Nanti Keren. dulu, siapa yang kasih kue nih? Waduh. Esther. Esther. Thank you, Esther. Makasih Esther. Thank you Esther. Upahmu besar di bumi dan di sorga. Ya kan? Amin. Yang barusan itu Esther. Di mana kita Bang hari ini Bang? Mantap. Kita udah melewati tahun 2021 nih. Sekarang 2020. 2002. Sekarang kita sudah 2022. 2022 ya. Oke. 2022. 22. Wih. Gimana? Gak berasa rupanya udah tahun baru kita rupanya ya. Iya. Aduh, tahun baru ya kan? Tos dulu kita. Tos dulu dong, berarti. Nih Bang. Minum dulu ya sebelum kita diskusi ya. Tos dulu kita, Mantap. tos dulu. Selamat tahun baru Abang. Selamat tahun tahun baru. Selamat tahun baru. Pemirsa yang ada di rumah semuanya. Tos, cak. Ya. Siap. Aduh. Ini enak tempat kali. apa namanya? Tempatnya cozy. One. Bogor. Bogor ya? One. Bogor. Di Bogor. Makanannya Oke. enak, semuanya enak. Semua Pokoknya enak. puas kita pasti kalau ke sini. Kenyang banget aku tadi makan di sini tuh. Aduh, sebelum syuting ini kita makan di sini. Enak banget. Semuanya enak pokoknya. Oke. Lega kita. Nah, Oke. karena kita sudah masuk ke 2022, pasti banyak kesan, pesan di 2021 yang sudah kita lewati. Iya. Waduh. Pastinya. Ada yang patah hati lah. Semuanya lah di situ. Ada Semuanya. yang bangkrut lah. Di situ lah itu. Aduh. Sukacita, ada duka cita, yang duka kesedihan. cita. Aduh, ada yang tinggalkan Ya. orang tercinta. Ada yang masih belum move on, Oh, ada siapa yang itu? ada yang di ghosting, ada yang mengghosting. Ada yang masih utang sampai 2022 belum dibayar. Iya kan? Aduh. Aduh. Banyak kali lah. Banyak lah ya kesan pesan kita ya. Apa selama namanya? tahun 2021 ya. Peristiwa-peristiwa hidup, brother. Tapi apapun itu kita masih ada sampai saat ini, itu bukti dari kasih Tuhan, Kasih cinta Tuhan, Tuhan. penyertaan Tuhan Amin. yang sempurna dalam kehidupan kita. Yang pastinya Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi itu semua. Itu yang membuat kita bersyukur. Nggak selalu ada mujizat, nggak selalu ada pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan selalu ada buat kita dalam kita melewati semuanya. Sampai kita ada saat ini, sampai kita masih bisa mengawali tahun yang baru. Semuanya itu totally karena berkat Tuhan. Ya. Amin. Itu karena kan kebaikan kedepannya Tuhan. kan kita nggak tahu hidup kita seperti apa nanti ke depan kan gitu. Waduh. Jadi kita Kita nggak tahu hidup kita akan hari esok. itu. Kalau akan aku seperti sih tahu, apa? Bang. Ya, Kalau nggak aku tahu lah. tahu Siapa yang- masa depan yang penuh harapan. Wah itu. Ada. Iya. Kalau kita bersama Tuhan. Aku tahu rancangan apa yang aku berikan kepadamu, bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera dan Sejahtera. sukacita. Masa depan yang cerah. Iya. Haleluya. Tahu aku, Bang. Kalau Abang nggak tahu ya udah urusan Abang lah itu. Yeremia 29. Ayat 11. Ayat 11. Ayat 11. Mantap. Kalau aku belum dipanggil oleh Tuhan, kalaupun aku masih hidup sampai detik ini di 2022, aku membayangkan kenapa ya ada orang yang lebih baik dari aku. Dipanggil Tuhan lebih dulu. Kenapa Nah, itu bukan dia. aku yang dipanggil Tuhan? Nah itu. Aku sampai kepada merefleksi diri, aku sampai kepada perenungan bahwa Tuhan masih ingin memberikan kesempatan Supaya aku lebih baik. supaya aku berkenan kepadanya, brother. Oh, mantap. Supaya aku semakin hari Tumben. semakin mencari kemuliaan Tuhan. Tumben dia. Tumben bener refleksinya. Iya enggak, benar, Iya. benar. Ya, nggak Jadi pengen. betul. Aku jadi sedih, brother. Gara-gara Tapi ngomong gini. gitu, jadi sedih aku. Tapi betul sekali ya. Masa bilang tumben? Iya. Aduh, Yang bikin sedih itu bukan karena mengalami COVID-nya ya kan. aku Iya. lagi serius ini. Merefleksi diriku. Iya, Soalnya benar. iya. Jadi memang setelah aku renungkan ya, rupanya begitu besar kasih Tuhan itu, dia masih memberikan kesempatan untuk kita. Ya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu, rekan-rekan di rumah, semua pemirsa, termasuk kru-kru di tempat ini, kalaupun kita masih ada saat ini, itu ada maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Ya. Supaya kita mencari rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Ya. Poin utamanya adalah bagaimana kita baik makan, baik minum, ataupun melakukan hal yang lain. Kita melakukannya untuk Tuhan. Wes. Itu Ya. persoalan terbesar dalam hidup kita. Masalahnya kita selama ini terlalu sibuk dengan kesibukan-kesibukan kita, bro. Ya. Sampai Betul. kita lupa untuk mengejar hal yang paling utama dalam hidup ini, Ya. yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Hmm. Aduh, Nih. indah kali Bang kalau tiba-tiba Ngeri Bapak di sorga bilang begini ke aku, Mike, engkau adalah anak
Kepadamu lah aku berkenan. Dalam. Atau Mengerikan. Atau apa bang? Jangan abang patahin. atau Mike, Ah. apakah kau sudah berkenan? Waduh. Sudah itu. Nyala engkau si pembuat Nyala kejahatan. engkau. Aduh bang, Itu jangan ya, sampai aku mengerikan. Jangan sampai aku menggenapi ayat Tuhan. Aku kan sudah bernubuat. Aku kan Iya. sudah mengusir setan demi namanya. Orang Iya. yang bernubuat aja. Jadi gini, Aku kan brother. sudah menyembuhkan orang sakit. Ini terkait dengan ini tadi kan? Aduh ngeri. Pandemi tadi, brother. Ini terkait dengan pengalaman kita kan? Iya. Yang diizinkan Tuhan mengalami COVID-19. Iya. Tapi puji Tuhan kita melewatinya. Tetapi ya kita tahu juga bahwa tidak sedikit orang yang tidak bisa melewatinya dan pada akhirnya hidupnya berakhir karena COVID-19. Ya. Itu pendeta-pendeta, teman-teman kita juga Ya, banyak yang hamba banyak, Tuhan, saudara-saudara kita, keluarga kita, dan ya kita mengucapkan turut berduka cita lah yang Ya. begitu dalam. Tetapi kita harus ingat bagi orang percaya, kematian bukanlah hal yang tragis. Kematian bukan lagi sesuatu yang mengerikan, menakutkan, Ya. bukan sebuah ketragisan seharusnya. Tetapi sesuatu yang indah. Karena kita tahu ketika kita dipanggil Tuhan, kita pasti bertemu dengan Tuhan. Dan bukankah itu yang kita dambakan, bukankah itu yang kita rindukan, kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita tahu tidak ada jalan untuk kita bertemu Tuhan selain kita dipanggil Tuhan. Disitulah pengharapan orang Kristen. Amin. Mantap Bang Boyin. Jadi di segmen ini mungkin kita akan tutup dengan satu pemikiran bahwa seperti kata Paulus, brother. Kan kita selalu mengarahkan pandangan kita ke depan. Filipi 3. Filipi 3 kan. Segmen kita ini kan bicara tentang tahun baru di mana kita memandang ke depan. Memandang ke depan itu ya bersama dengan Tuhan. Yes, of Aku course. melupakan apa yang ada di belakangku. Iya. Yang Dan tadi itu benar. Iya, dan mengarahkan Yang diri belum pada- move on itu. Yuk move on bersama dengan Tuhan di Iya. tahun yang baru. Ya. Ada closing dari brother. Ya. Maksudnya closing statement di segmen ini. Ya. Bukan closing selesai, brother. Ini masih terkait dengan refleksi tadi kan. Ah. Jadi karena kita ini masih di suasana COVID ya, masih suasana pandemi. Ya banyak hal yang kita pelajari ya, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari Tuhan. Pelajaran yang mahal. Pertama, hidup ini rapuh, siapapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, bisa lalu begitu saja hidup kita. Seperti uap kata Alkitab. Jadi nggak ada yang perlu kita sombongkan. seperti uang. Seperti uap. Nggak sedikit ya. Ngeri. Iya, cerita-cerita orang kaya yang saya dengarkan hidupnya berakhir. Kekayaannya itu nggak bisa Apalagi masa membuahkan COVID ini, apa-apa. nggak Iya. ada. Dia nggak bisa berbuat apa-apa dengan uang yang banyak itu untuk menyelamatkan dirinya, menyembuhkan dirinya. Semuanya ditinggalkan pada akhirnya. Waduh, kita lanjut lagi di segmen Yes. 2, brother. Segmen selanjutnya kita membahas tentang bagaimana kita hidup ke depan, memandang hidup ke depan. Yes. Yes. Cobain, brother. Cobain. Ih, rasanya mau masuk surga. Saking indahnya. Waduh, tahun baru, brother. Aku belum. Lupa aku. Jadi Tuh, apa tuh. tadi? Apa tuh bang? Jadi apa tadi? Ke depan, memandang ke depan ini kan Memandang ke karena depan. tidak Dalam ketidakpastian. kayak ketidakpastian. Ya. Bagaimana Ada strawberry kita ya, bisa brother. dengan pasti menghadapi ketidakpastian? Kan Iya. kita nggak tahu nih secara pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Iya. Yang pasti tetap ada masalah, tetap ada persoalan, tetap pencobaan, tetap ada tantangan. Nah, bagaimana kita ini ya kan berani menghadapi realitas di hari esok? Iya. Sebelum kita lanjutkan terkait dengan Nyanyi dulu, bagaimana kita sebagai orang percaya mempersiapkan diri dalam kita menghadapi tahun 2022. Oke. Banyak tantangan, banyak persoalan yang akan kita hadapi, tapi sebagai orang percaya tidak ada ruang bagi kita untuk takut karena kita tahu Tuhan menyertai kita dengan sempurna. Amin. Mainkan, brother. Aku sambil makan kue. Takut akan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang
mereka di sini sampai takjub loh brother melihat. Itu dia. Waduh, selalu brother. Aku meskipun udah lama kenal brother, Ah. selalu aku terkagum-kagum dengan karunia yang Tuhan berikan kepada brother. Aduh, jadi enak ini. Suara brother. I proud of you brother. Me too. Nah brother, ini kan kita tahun baru. Nah, Pasti di tahun baru itu ada resolusi baru. ah. Kan aku nggak enak lah bilang orang dunia ya. Maksudnya semua orang Iya. punya harapan, punya cita-cita untuk maju ke depan. Salah nggak punya harapan, salah nggak punya resolusi, salah nggak punya itu dia. keinginan. Nah, aku lebih kepada mau diskusi sama brother sama Bang Boyin terkait dengan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, orang percaya pada umumnya. Sebetulnya prinsip-prinsip hidup apa yang harus kita pegang Sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen untuk menjalani hari-hari kita ke depan. untuk melalui. Untuk ya. melalui hari-hari kita ke depan. Karena kadang-kadang kan kita itu bingung mau lakukan apa gitu. Kita Atau- sampai gimana ya mau hidup itu bagaimana? Sebelum ke situ, kita persoalkan masalah, ada nggak ketakutan kita, kekhawatiran kita? Kalau- Coba dari Bang Boyin dari duluan. Kalau ketakutan sih, Ada nggak? kekhawatiran pasti tetap ada ya, Ada, sebagai ya. kita manusia. Manusiawi lah ya. Iya, itu manusiawi. Kalau menurut saya sih manusiawi. Tapi kita tahu bahwa ke depan itu kita bersama Tuhan pasti Kayak ada lagu, kayak kepastian. lagu ini ya. Kayak lagu tadi. Apalah ketakutan terbesar Abang dengan hidup ini? Ketakutan apa ya? Mungkin ketakutan berbuat salah aja itu. Dalam Berbuat kali. Biasa Abang suaranya besar. Aku giliran sampai ngomong, sampai mau lompat tadi. Saking dalamnya Nggak, coba Bang. Bagi kita kan sebagai orang dewasa rohani harus seperti itu. Ya. Tidak ada yang kita takuti di luar Tuhan. kalau Itu menurut saya. itu ketakutan yang kudus, Bang. Takut berbuat salah, takut berbuat dosa. Tidak ada ketakutan yang lebih besar selain itu. Iya. Takut berbuat salah karena nggak ada alasan untuk Tuhan tidak berkenan bagi kita hanya karena kita miskin, Iya. enggak. Tapi kalau kita nggak hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya Tuhan bisa nggak berkenan sama kita. Nah. Ketika kita terus hidup dalam dosa, padahal sudah melayani Tuhan, ya Tuhan bisa tidak berkenan Iya. bagi kita. Matius, ya itu yang saya bilang tadi, yang ku bilang tadi, Matius 7 ayat 21. 21 tadi. Orang yang berseru-seru nama Tuhan, yang sudah menyembuhkan Iya. dengan nama Tuhan, bernubuat dengan nama Tuhan, tetapi dia tidak Diperkenankan. tidak diperkenalkan atau Penyalaan tidak dikenal dengan Tuhan. Waduh, apa bahasa Yunaninya Bang? Ginosko. Ya. Ginosko. Dalam. Jadi Ginosko itu apa Bang? Ginosko itu Mengenal, mengalami Tuhan. mengalami. Jadi bukan sekedar mengenal, Iya. tapi mengalami Tuhan. yes, of course. Iya. Knowing by Karena experience. Karena kalau mau kita dalami nih ya kata-kata Bang Boyin ini ya, termasuk yang terakhir ini ya, bukan hanya mengenal tapi mengalami Tuhan. Karena nggak sedikit orang merasa sudah dikenal Tuhan hanya karena tahu tentang Tuhan, hanya karena sudah melayani Tuhan. Padahal ternyata nggak menjamin hidupnya berubah. Ya. Karena perubahan hidup kita lah yang dinikmati oleh Tuhan. Nah, Itu yang menjadi perkarakanlah. bahaya buat kita, iya, ya. perkarakanlah perubahan hidup kita supaya kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Jangan puas menjadi Kristen hanya karena kita rajin ke gereja, Ya. hanya karena kita rajin pelayanan, tapi sampai pada titik kita mengalami perubahan demi perubahan. Karena disitulah letak kebahagiaan Tuhan, bukan karena kita kaya. Iya. Bukan karena kita Iya, kaya. tapi terkait dengan jawaban Bang Boyin tadi, Soal ketakutan tadi berarti. iya, takut Kalau berbuat Bang salah. Boyin kan takut berbuat salah. Itu menarik sekali ya. Menarik ya? Karena gini, Dalam sekali. karena saya teringat dengan kata-kata Paulus, brother. Apa tuh? 1 Korintus 9 ayat 27. Hmm. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil aku sendiri tidak tidak ditolak. Ketakutan Paulus itu adalah takut ditolak. Iya. Ngeri loh ini ya, keren loh ini ya. Kalau temanku, brother, Hmm. ketakutan terbesarnya adalah kalau dia lihat buku tabungannya, brother. Setiap malam dia menangis. Kadang-kadang saldo sama pin ATM-nya banyakan pin ATM-nya Daripada saldonya. daripada saldonya. Ya. Nah, kalau aku, brother, dalam hidup ini salah satunya yang paling aku takutkan adalah kalau suatu saat aku dipanggil Tuhan masih belum berkenan. Itu yang Nah, kurang lebih sama lah ya. iya, benar-benar takut kita. Senada. Jangan sampai selama ini kita pelayanan, Iya. kita mendoakan orang, kita bernubuat, Dan- kita khotbah. Dan ininya yang lebih mengerikan lagi, kita merasa kita sudah Sudah benar. sudah masuk surga. Iya, sampai kita ada di dalam kesombongan rohani kadang-kadang. Iya. Oh, aku doktor, aku teologi, aku waduh. Iya. Nggak taunya
tidak diterima Tuhan. Ya, Ngeri. Iya. Itu sih ngenes ya. Enggak, itu cuma ngeri, brother. Nah, kalau kita mau kembali ya, ini kan maksudnya senada lah jawaban Iya, brother iya. sama Bang Boyin tadi ya. Takut nanti kalau dipanggil Tuhan tidak berkenan ternyata di hadapan Tuhan. Terus takut berbuat salah. Iya. Nah, senada dengan kata-kata Rasul Paulus tadi brother dalam 1 Korintus 9:27. Sesudah memberikan Injil supaya aku tidak ditolak. Ya kan? Nah, ya kita harus membangun apalah bahasanya ya. Membangun Irama hidup. ya irama hidup dalam pengertian seperti ini gitu loh. Kita harus membangun prinsip kehidupan kita sebagai orang percaya dalam hal yang seperti ini. Ya, tadi kan masih terkait dengan kekhawatiran, ketakutan yang akan terjadi ya pada diri kita ketika kita menghadapi masalah tahun 2022 ini. Nah, tadi Bang Boyin punya jawaban itu mantap sekali ya, menggetarkan hati kita. Takut berbuat salah, Iya. ya kan? Gitu loh. Tidak, iya betul. Saya rasa itu ketakutan yang kudus, seperti yang saya sampaikan tadi. Brother Mike juga punya jawaban yang senada dengan abang tadi ya. Takut nanti kalau dipanggil Tuhan ternyata nggak hidup berkenan di hadapan Tuhan, ditolak oleh Tuhan, kan mengerikan. Nah, senada dengan apa yang Paulus sampaikan tadi, takut ditolak oleh Tuhan. Kalau kita miskin, kita nggak punya banyak uang, itu tidak membuat Tuhan jadi marah, Iya. tidak membuat Tuhan jadi murka. Karena kalau kita miskin, kita bisa tanggung jawab. Ya, yang penting kita bertanggung jawab. Jangan sampai kita miskin karena kemalasan kita, nggak Iya. boleh juga itu. Bisa saja masih timbul ketakutan dalam diri kita ketika kita mendengarkan berita yang menggemparkan, misalnya berita duka dari keluarga kita. Waduh. Itu kan membuat kita sedih, bahkan kita menangis. Tapi apa yang membuat kita nggak terlalu takut? Karena kita tahu kemana ya orang-orang yang kita kasih itu pergi ketika dipanggil oleh Tuhan. Kalau mereka sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nggak terlalu sedih kita. Nah, kembali lagi, apa yang membuat kita terlalu sedih? Ya ketika kita nggak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita masih berbuat salah, padahal kita masih pelayanan. Itu yang menyedihkan. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita. Itu yang menjadi PR kita dalam kita menjalani tahun 2022. Sembari tetap kita memenuhi bagian kita dengan penuh tanggung jawab. Apa yang Tuhan sudah percayakan, penuhi dengan tanggung jawab. Kalau masalah berkat, nggak mungkin Tuhan tidak memberkati kita kalau kita sudah sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh bekerja keras. Nggak mungkin Tuhan tidak pelihara hidup Amin. kita. Amin. Pasti Tuhan pelihara kita dengan sempurna. Dan penyertaan Tuhan itu sudah cukup membuat kita tetap kuat bertahan dan sukacita. Salah satu prinsip yang aku suka dari firman Tuhan, tentu kita menjalani hidup kan masing-masing punya filosofi masing-masing ya, brother. Iya. Punya prinsip-prinsip hidup dalam menjalani hidup, entah itu menjalani bisnis, Iya. keluarga, kesehatannya, apapun itu. Nah, salah satu prinsip yang aku suka dari Alkitab, tentu kita harus berdasarkan Alkitab semua prinsipnya kan, yaitu Matius 6 ayat 33. Ini ayat yang populer, Tetapi, tapi jarang dilakoni oleh kita orang Kristen. atau bahkan Sebagai orang ya, percaya. atau bahkan jarang dipahami dengan benar. Nah, itu dia. Orang berfokus pada hal yang tidak prime gitu loh, tidak utama gitu loh. Jadi carilah dahulu kerajaan Kerajaan Allah Allah dan kebenarannya. dan kebenarannya, Maka, maka ya. semua akan ditambahkan kepadamu. Iya. Nah, kalau bicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah, berarti itu kan ada upaya kita. Yang pertama yang harus kita garis bawahi adalah kita harus memprioritaskan kebenaran dan kerajaan Itu dia. Allah. Nah, kalau bicara kerajaan, itu kan pasti ada sesuatu yang memerintah dan diperintah. Ya. Nah, aku tuh memaknai sebagai anak Tuhan, orang Ya. percaya bahwa kalau kita mencari kerajaan Allah, artinya kita mau diperintah oleh Allah. Ya, Kita mau di drive oleh Allah. ya kebenarannya. Allah yang berdaulat atas hidup kita. Ya, betul. Sehingga apapun yang kita lakukan, keputusan-keputusan kita selalu melibatkan Tuhan. Ya, Kita pasti ketika kita berkata, ketika kita mengambil keputusan, kita pasti berpikir, ini dalam kerangka kerajaan Allah nggak ya? Aku sih berpikir, Ya. kalau aku sendiri aku seperti itu, brother. ya, Dan aku berharap ini juga dikenakan, prinsip ini juga dikenakan oleh sesama kita dan pemirsa yang ada di rumah. Bahwa nanti kalau soal rumah, mobil, kekayaan, popularitas, Itu bonus. makan, minum, apapun itu. Itu bonus. Bonus dari Tuhan. namanya bonus bisa ada, bisa tidak. Ya, Ya. Ya betul. kan? Tapi sering Betul. orang Iya. Mengutamakan bonusnya. Ini Iya, dia. itu dia masalahnya. Kadang-kadang kita di satu acara,
Bonusnya payung. Yang kita kejar itu payungnya. Payungnya. Bukan pribadi utama yang memberikan payung itu. Iya. Sama kalau kita kenakan ke kehidupan kekristenan, yang kita kejar itu justru itu berkatnya. Iya. Kebuka bajuku. Bahkan kadang-kadang sorry. Saking semangatnya. iya, bahkan kadang-kadang Jadi kita ketika merayakan hari Natal ya, Ah. kita jadi kehilangan esensi Natal. Nggak sedikit kita Iya, betul. membuat semaraknya Natal itu dengan menjanjikan ada door prize supaya orang yang hadir itu bisa semangat. Ah. Jadi orang semangatnya apa? Di bonusnya ada door prize. Bukan Padahal ibadahnya, kan? harusnya di ibadahnya. Betul, makanya- Kebenaran yang mau disampaikan yang akan mengubahkan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Itu sebenarnya menjadi fokus kita. Nah, nggak sedikit tadi ya terkait dengan ayat tadi. Orang menyalahpahami ayat itu. Ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi fokus kita kepada kebenaran Allah, kerajaan Allah, bukan pada bonusnya. Tadi kan materi, apapun itu semua bonus. Jodoh itu bonus, ya kan? Ya semuanya itu hanya sesuatu yang melengkapi hidup kita. Tapi pertanyaan Bukan hal yang utama. Tapi pertanyaan gini, bagaimana kalau ada orang yang bertanya dan berpikir seperti ini? Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah capek-capek pelayanan, tapi semua bonusnya itu nggak aku dapatkan. Ya, Gimana tuh menyikapi orang seperti itu? Ya. Udah capek aku pelayanan Tuhan, udah 20 tahun aku pelayanan, anakku aku kasih pelayanan. mana nih? Mana? Miskin Iya. terus hidupku. Ya. Nah, Mana gimana tuh? memaknai? Iya, mana Tuhan? Mana nih berkatnya janjinya? Mana katanya semua bonus dikasih? Terus dia mencintai kita dengan sempurna. Mana kasihnya yang sempurna? Nah begini, memang ini mau nggak mau harus kita sampaikan ya kebenarannya. Bahwa nggak kurang cinta dan kasih Tuhan kepada kita. Nggak kurang cinta dan kasih Tuhan kepada kita hanya karena apa yang kita inginkan tidak dipenuhi oleh Tuhan. Sebab cinta dan kasih Tuhan sudah dibuktikan dengan sempurna 2000 tahun yang lalu melalui karya salibnya. So jangan ukur cinta kasih Tuhan hanya dengan berkat-berkat jasmani atau dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Christ enough for me. Christ is enough for me. Yesus cukup bagiku. Iya, apapun itu, Yesus cukup bagiku. Harta terindah, harta terbesar. Dan ini seharusnya yang benar-benar menguatkan kita. Dengan kita mengatakan bahwa Yesus itu cukup bagiku. Tidak ada yang bisa mengisi besarnya jiwa kita selain Yesus. Banyak orang berupaya untuk mengisi kekosongan hidupnya dengan seks, dengan kekayaan, dengan kekuasaan. Tapi ternyata faktanya semuanya itu tidak memuaskan dirinya, tidak membuat dia bahagia. Kurang apa Salomo dengan kemegahannya? Ya. Kitab Pengkhotbah, segala sesuatu sia-sia. Dimulai dari awal kitab Pengkhotbah, segala sesuatu sia-sia. Penulis dari kitab Pengkhotbah itu adalah seorang yang kaya raya. Seorang yang punya kekuasaan, kemegahan. Harta, takhta, wanita, semuanya semua dia dia punya. punya. Semua dia punya. Jadi bukan tidak berdasar dia mengatakan segala sesuatu sia-sia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita menikmati segala sesuatu, apapun yang kita nikmati tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Nggak ada Tuhan di dalamnya, semuanya sia-sia. Betapa sia-sianya kita menjalani kehidupan ini. Betapa sia-sianya kita menjalani kehidupan ini kalau pencarian kita hanya kepada hal-hal yang bersifat sementara. Yang mana semuanya itu hanya semu dan tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Satu-satunya kepuasan kita hanyalah Tuhan kita, Yesus Jadi Kristus. kitab Pengkhotbah itu ditutup dengan takutlah akan Tuhan. Yes, Ya kan? yes. Ya, itu. Takutlah akan Tuhan. Dan segmen kita ini ditutup dengan takutlah akan Tuhan, Bapak Ibu. Dan untuk takut akan Tuhan kita harus memperkarakan hidup yang berkenan. Ya. Mari kita belajar Di tahun yang baru ini kan. di tahun yang baru ini untuk memegang komitmen ini. Bukan hanya di awal tahun saja. Kita mulai memperkarakan. Bukan di hidup hari kita. tertentu saja, bukan di tahun tertentu, di sepanjang tahun selama kita hidup. Selama Tuhan masih mempercayakan hari-hari dalam hidup kita. Mari kita bergunakan setiap hari itu dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Takut berbuat salah. Takut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita dalam kita menjalani tahun 2022. Untuk meresponi semua takut itu, seperti kata pujian yang Brother sering nyanyikan. Perkarakan diri. Perkarakan diri. Ya. Kan? Haleluya. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap.
kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kita dan percayakan seluruh kehidupan kita dalam menghadapi tahun 2022. Percayalah Tuhan pasti menolong kita, menyertai kita, dan memelihara kehidupan kita secara sempurna. Percayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat tahun baru.